Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil hikmah dari kisah sahabat Sya'ban ini. Jadi pada suatu ketika beliau ini tidak kelihatan di saf sholat berjamaah. Tidak kelihatan. Maka Rasulullah pun bertanya, di mana Sya'ban? Mengapa tidak ikut sholat berjamaah? Padahal tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kata Rasulullah. Ditanya-tanya sama sahabat, maka akhirnya mereka penasaran dan langsung ke rumah sahabat Rasulullah ini, Sya'ban. Rasulullah langsung ya. Jadi diketuklah pintu, benar ini rumah Sya'ban, karena rumahnya jauh ya. Jarang orang mungkin datang ke rumahnya. Deketlah rumahnya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka keluarlah istri Sya'ban ini. Benarkah ini rumah Sya'ban? Benar. Benar ya Rasulullah. Mengapa gerangan Sya'ban tidak masuk atau tidak salat berjamaah beberapa waktu ini? Dan ia pun menangis, bersedih. Dia mengatakan bahwa Sya'ban telah meninggal dunia beberapa hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wahai Rasulullah, ada ingin saya sampaikan kepada engkau, ketika suami saya ini mau meninggal ataupun di waktu sakratul maut, ia mengatakan 3 hal. Yang pertama, ia katakan, andaikan lebih jauh. Kemudian ia berkata lagi, andaikan yang baru. Yang ketiganya, ia katakan, andaikan semuanya. Apakah gerangan maksud dari perkataan suami saya menjelang kematiannya itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena beliau tentunya diberikan wahyu ataupun menafsirkan perkataan dari Sya'ban tersebut. Rasulullah menjawab bahwasanya suami engkau pada masa hidupnya melakukan beberapa hal, beberapa amalan. Nah, saat ia akan wafat atau sakratul maut, maka Allah tampilkan amalan-amalan yang tersebut. Jadi suatu hari ataupun amalan yang rutin ia lakukan yaitu sholat berjamaah, dan jauh perjalanannya itu 3 jam perjalanan. Tapi seandainya bisa, kalau lebih lama lagi perjalanan itu, maka pahalanya itu lebih banyak dan surganya itu lebih indah, karena Allah perlihatkan surganya kalau perjalanan ia lebih jauh ke masjid. Kemudian Masya Allah ya, ini penjelasan Rasulullah SAW. Seandainya perjalanan dari Sya'ban ini ke masjid itu lebih dari 3 jam, tentu pahalanya lebih banyak, surga yang Allah janjikan itu lebih indah. Masya Allah. Kemudian suamimu mengatakan, andaikan yang baru. Pada suatu hari pada musim dingin, ia mau pergi ke masjid menggunakan dua mantel ataupun jaket. Ketika itu ia melihat ada orang yang kedinginan dan sedang kritis karena terlalu dingin. Maka ia pun mengambil mantel ataupun jaketnya yang di luar, karena yang di dalam itu yang baru, yang luar itu yang lama. Maka diperlihatkan oleh Allah pahala seandainya ia
bersedekah ataupun memberikan mantelnya itu mantel yang baru, pahalanya dan surganya itu lebih indah ketimbang yang lama. Ia tetap dapat pahala dan surga, tetapi surga seandainya ia memberikan mantel baru tentu lebih bagus. Kemudian ia berkata yang ketiga adalah andaikan semua. Maksudnya adalah pada suatu hari suamimu ini akan makan sepotong roti dan segelas susu, maka datanglah pengemis mengetuk pintu dan lagi kelaparan. Maka dibagilah roti itu sepotong dibagi dua, susunya dibagi juga setengah gelas masing-masing. Maka Allah perlihatkan pahalanya seandainya suamimu ini memberikan seluruh roti tersebut dan seluruh susu tersebut, tentu pahala dan surganya lebih indah, lebih bagus tentunya. Maka ia pun menyesal, walaupun ia telah beramal soleh, tetapi timbul penyesalan karena ia belum memberikan yang terbaik. Karena pahala yang terbaik tentunya surga yang terbaik balasan. Itulah penjelasan Rasulullah kurang lebih yang intisarinya ya. Karena kalau dibaca beberapa kisah tentu banyak versinya. Cuman itu yang bisa saya ambil kesimpulan dari kisah sahabat-sahabat ini. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat ini sahabat yang luar biasa beramal. Jauh perjalanannya 3 jam ataupun 3 kilo dari rumah ke masjid tetap ia lakukan. Tetapi ia tetap menyesal seandainya perjalanannya itu lebih jauh lagi, mungkin 5 kilo ya, atau 6 kilo atau 6 jam. Karena dia melihat pahalanya yang luar biasa ketika sakratul maut. Lalu apa lagi? Ya, tadi dia bersedekah, berbagi jaket ataupun mantel. Seandainya mantel itu mantel yang baru, padahal dia udah bersedekah, tetapi sedekahnya itu bukan yang terbaik, masih belum yang terbaik. Kenapa? Harusnya yang bagus. Saat kita bersedekah, berikan yang terbaik, yang banyak, jangan ala kadarnya. Nah, ambil baju kita di lemari, ambil baju yang masih layak untuk kita pakai, bukan baju yang tidak mau kita pakai lalu kita sedekahkan, bukan seperti itu. Tapi yang layak, yang wajar. Kita saja tidak mau memakai pakaian tersebut, lalu kita sedekahkan, bagaimana orang lain memakainya? Sedekahkanlah pakaian kita selagi kita masih hidup. Saat kita sudah mati, nanti orang enggan memakai pakaian orang sudah mati, betul ya? Seperti itu ya. Itulah makanan tadi. Kalau kita ada makanan berlebih, kita sedekahkan kepada tetangga kita, fakir miskin, anak yatim. Sedekah hari Jumat misalnya, atau sedekah beras sebulan sekali. Nah, yang penting kita ada sedekah gitu. Luar biasa ya. Kembali kepada amalan sedekah. Masya Allah. Sedekah ini adalah amalan yang luar biasa, terutama amal sedekah jariah. Kenapa? Amalan ini tetap berjalan pahalanya walaupun orang yang melakukan telah meninggal dunia. Bagaimana bisa? Kalau sholat, saat kita sholat memang dicatat dan berpahala. Saat kita meninggal dunia, tidak ada lagi pahala sholat. Baca Al-Quran tidak ada lagi pahalanya. Haji pun tidak ada, karena kita telah berhenti melakukannya, karena wafat atau meninggal. Tetapi sedekah ini tetap berjalan. Contohnya adalah sedekah jariah, seperti membangun masjid, pesantren, rumah-rumah, Al-Quran, termasuk rumah tahfiz yang ada di belakang ini. Ini Masya Allah luar biasa sekali pahalanya. Mengapa begitu? Di sini akan dihafal Al-Quran. Bukankah Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran itu, maka Allah akan balas satu hurufnya 10 kebaikan. Tentunya orang yang menghafal ini mendapatkan pahala dari bacaannya. Tetapi orang yang memberikan fasilitas
menyediakan tempat, membantu membangun tempat, mendirikan, itu juga mendapatkan insya Allah pahala dari penghafal Quran. Dia bukan hafiz Quran, tetapi nanti ada kiriman pahala hafiz Quran. Dia bukan ahli penuntut ilmu, tapi ada kiriman nanti, kiriman pahala orang menuntut ilmu. Di sini dihafal Al-Quran, diajarkan ilmu agama ataupun pesantren terbuka ya, praktek ibadah, bahkan sholat berjamaah di sini. Maka luar biasa sekali. Yakinlah dengan amal-amal seperti itu. Karena walaupun kita meninggal nanti, ini pahalanya tetap mengalir. Itu sabda Rasulullah SAW. Ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Bukan apa yang kita makan. Yang kita makan itu akan jadi kotoran. Apa yang kita pakai, pakaian ini akan lapuk. Dan harta yang kita kumpulkan itu siang malam kita cari, baik itu dari kebun, dagang, usaha. Kadang belum sempat kita menikmatinya, tiba-tiba ajal datang. Siapa yang menikmati? Ahli waris. Dan mereka belum tentu menginfakkan, mewakafkannya untuk atas nama kita. Kitalah seharusnya selama hidup ini memikirkan diri kita, amalan apa yang bisa kita lakukan walaupun kita telah meninggal nanti tetap mengalir pahala, yaitu amal jariyah. Membangun masjid, ikut membangun masjid, rumah-rumah Al-Quran, rumah tahfiz, pesantren, MDTA dan segala macam. Kami hanya mengajak kita semua, yuk ini ada peluang emas, sama-sama kita infakkan sebagian rezeki kita untuk menolong agama Allah. Dari kisah Sa'ban ini dapat kita ambil hikmah bahwasanya yang beribadah saja, yang rutin beribadah saja menyesal karena ibadahnya kurang sempurna, kurang lengkap, kurang yang terbaik. Begitu juga tentang sedekah tadi. Kita berikan yang terbaik. Kita berikan jangan hanya sekedarnya saja. Kita berikan, jika kita punya rezeki lebih berikan. Jangan batas yang paling sedikit. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan dilapangkan rezeki kita dan dimudahkan untuk beribadah dan berinfak. Maaf jika ada kurang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Dah, Bapak Bu Fitri. Jadi Bapak menafsirkan perkataan dari sahabat tersebut. Rasulullah menjawab bahwasanya suami engkau